Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen. Tayangan yang secara khusus dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu dari seruan Tuhan Yesus di kayu salib yang dikenal dengan istilah 7 sabda Yesus di kayu salib. Salah satunya Tuhan Yesus berkata di kayu salib, sudah genap. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata tetelestai. Dari perkataan terakhir Yesus di atas kayu salib, tidak ada yang lebih penting atau lebih menyedihkan daripada sudah genap atau sudah selesai. Kata ini hanya terdapat dalam Injil Yohanes. Kata Yunani yang digunakan adalah tetelestai, yang dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan satu arti, sudah selesai atau sudah genap. Kata ini berasal dari istilah akuntansi yang berarti utang telah terbayar. Saat Yesus mengucapkan kata-kata itu, ia menyatakan bahwa utang kepada Bapaknya telah terbayar sepenuhnya dan selamanya. Namun bukan berarti Yesus menghapus utang yang dia punya, melainkan utang dosa yang dimiliki oleh manusia. Sebelum ditangkap oleh pasukan Romawi atas perintah Mahkamah Agama Yahudi, Yesus berdoa di hadapan orang banyak, meminta Bapa memuliakannya, sebagaimana Yesus telah memuliakan Bapa di bumi, setelah menyelesaikan karya pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yohanes pasal 17 ayat 4. Tugas Yesus adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang, menyediakan penebusan bagi dosa-dosa semua orang yang percaya kepadanya. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. Serta memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Tuhan yang kudus. Semuanya ini datangnya dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang menjadi manusia yang dapat melakukan tugas tersebut atau karya keselamatan tersebut. Juga terpenuhi adalah semua nubuat, simbol dan tanda dalam kitab Perjanjian Lama tentang Mesias yang akan datang. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki, terdapat lebih dari 3.000 nubuat tentang Mesias yang akan datang menyelamatkan kehidupan umat manusia. Dan semua nubuat itu terpenuhi di dalam pribadi Kristus. Mulai dari janji keturunan yang akan meremukkan kepala ular di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Hamba yang menderita dalam kitab Yesaya pasal 53, hingga nubuat tentang utusan Tuhan Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Semua nubuat mengenai kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Kristus terpenuhi dan terjadi di kayu salib. Meskipun karya penyelamatan manusia adalah tugas yang paling penting dan sudah selesai, masih banyak hal lain yang juga telah diselesaikan di kayu salib. Penderitaan Yesus yang ada di bumi, terutama pada saat-saat terakhir, telah selesai. Keinginan Tuhan bagi Yesus telah dipenuhi melalui ketaatannya yang sempurna kepada Bapa. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-30 dan Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Yang paling penting, kuasa dosa dan iblis telah dihancurkan. Manusia tidak lagi harus menderita. Semua panah api dari si jahat yang tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 16, dengan mengangkat perisai iman dalam Dia yang sudah menyelesaikan karya penyelamatan dan keselamatan, kita bisa dengan iman hidup sebagai manusia yang baru dalam Kristus. Karena Yesus yang telah selesai di kayu salib adalah pengawal bagi kehidupan baru bagi semua orang yang dahulu telah mati karena dosa dan kesalahan, tetapi kini telah menjadi ciptaan yang baru, hidup di dalam Kristus. Untuk itu saudara, apa yang telah Yesus katakan di kayu salib
sebuah tanda momentum, bukan akhir dari kehidupan kekristenan, tapi awal dari kehidupan kekristenan untuk kita hidup seturut dengan Kristus. Kita meneladani penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Bahkan kita hidup di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, supaya nyata apa yang sudah Kristus lakukan dalam hidup kita. Dan kita janganlah hendak kembali pada perbuatan-perbuatan dosa lama kita. Kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, bahwa kita adalah ciptaan-ciptaan yang baru, yang seharusnya hidup sepadan dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.